Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan hitung-hitungan yaitu rekap akhir penentu kelolosan P3K Guru tahun 2021. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini dia teman-teman rekap nilai akhir penentu kelolosan P3K Guru tahun 2021. Di sini kami sudah buat rumus ya teman-teman ataupun rekapan untuk menentukan siapa yang berperingkat terbaik dan berpeluang besar lolos di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Dan sebagai contoh, di sini kami mengangkat salah satu pertanyaan dari pelamar ya teman, yang mana ada salah satu pelamar yang bertanya melalui Instagram, yang kurang lebih pertanyaannya seperti ini teman. Jika dalam satu sekolah induk ini ada 3 guru honorer yang melamar di sana, dan 2 guru honorer ini tidak lolos passing grade tapi dia memiliki afirmasi, dan 1 guru honorer ini lolos passing grade tapi dia tidak memiliki afirmasi. Nah, bagaimana cara menentukan kelolosannya? Nah, kami mengangkat pertanyaan pelamar tersebut ya teman. Yang mana di sini untuk nama kita samarkan ya teman, untuk nama kita rubah menjadi nama orang lain. Yang penting ini adalah nilai yang didapat pada saat dia mengikuti ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, jadi ini adalah nilai mentah ya teman. Nilai mentahnya masih belum dikalkulasi. Nah, kita lihat di sini teman, nilai mentahnya. Untuk si Randy ini berusia di atas 35 tahun teman-teman. Untuk manajerial sosiokultural dia mendapat 167 dan wawancara dia mendapat 38. Dan kompetensi teknis dia mendapat 290. Kemudian si Lukman, yaitu manajerial sosiokultural, dia mendapat 183. Dan wawancara dia mendapat 39 poin. Dan kompetensi teknisnya dia mendapat 257. Kemudian guru honorer yang ketiga, yaitu si Indra. Si Indra ini manajerial sosiokultural mendapat 190. Wawancara mendapat 38. Dan kompetensi teknis dia mendapat 320. Nah, berdasarkan nilai mentah yang didapat pada saat mengikuti ujian seleksi P3K tahap pertama ini, maka yang dinyatakan lolos ini yang Indra ya teman. Yang Indra ini dinyatakan lolos karena dia memenuhi nilai ambang batas di manajerial sosiokultural, wawancara, dan kompetensi teknis. Sedangkan si Randy dan si Lukman ini nilainya kurang ya teman, tidak memenuhi passing grade yang sudah ditetapkan. Tapi si Randy dan si Lukman ini memiliki afirmasi teman, memiliki afirmasi usia di atas 35 tahun. Nah, nanti kita akan hitung ya teman, kita masukkan ke dalam rumus yang sudah kami buat ini. Nah, ini dia teman, rumus yang sudah kami buat, yang mana di sini ada manajerial sosiokultural dan wawancara. Manajerial sosiokultural, di sini wawancara dan totalnya nanti berapa. Kemudian kompetensi teknis. Nah, untuk kompetensi teknis ini ada 2 teman. Kompetensi teknis murninya yang pertama, murni, hasil murni. Kemudian yang kedua adalah tambahan afirmasi. Dan nanti di total teman berapa nilai akhirnya. Kemudian selanjutnya yaitu 40% dari nilai manajerial sosiokultural dan wawancara. Nah, jadi diambil 40% ya teman. Diambil 40% dari nilai manajerial sosiokultural dan wawancara. Kemudian selanjutnya 60%-nya ini diambil dari nilai kompetensi teknis. Nah, ini sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud, teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, ini dia, teman, aturan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud, yang mana untuk kompetensi teknis ini bobotnya adalah 60%. Kemudian yang manajerial, sosiokultural, dan wawancara ini bobotnya adalah 40%. Nah, kami membuat perhitungan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud ini. Kemudian kita lanjut teman-teman. Di sini ada nilai akhir ya teman, nilai akhir. Kemudian ini adalah peringkat, siapa nanti yang berperingkat 1, 2, dan 3. Kemudian ini adalah keterangan lulus atau tidak. Nah, untuk keterangan ini nge-link ya teman, nanti otomatis akan berubah sesuai dengan nilai yang didapatkan. Nah, sekarang kita akan masukkan ya teman. Sekarang kita akan masukkan nilai mentah ini, kita akan masukkan ke dalam rekapan nilai akhir ini. Kita tulis teman-teman. Untuk si Randy ini manajerial sosiokultural ini mendapat 167. Kita tulis 167. Kemudian wawancara mendapat 38. Nah, kita tulis 38. Nah, jadi otomatis nge-link ya teman, otomatis nge-link ke belakang.
Kemudian selanjutnya si Lukman. Si Lukman ini manajerial sosiokulturalnya mendapat 183, kita tulis 183. Kemudian wawancaranya dia mendapat 39 poin. 39 poin. Kemudian selanjutnya si Indra. Nah, untuk si Indra manajerial sosiokultural dia mendapat 190, kita tulis. Kemudian wawancaranya ini mendapat 38. Nah, jadi totalnya antara manajerial sosiokultural dan wawancara ini dia teman 205, 222, dan 228. Ini untuk yang manajerial sosiokultural dan wawancara. Selanjutnya kita lanjut ke kompetensi teknis. Nah, ini dia teman untuk kompetensi teknis, yang mana di kompetensi teknis ini ada nilai murni, kemudian ada nilai afirmasi. Nah, sekarang kita tulis terlebih dahulu nilai murninya teman. Kita lihat yang Randy ini mendapat 290 nilai murni, kita tulis. Kemudian si Lukman ini mendapat 257. Kemudian si Indra ini mendapat nilai 320. Nah, berdasarkan nilai murni ini, maka yang berhak lolos ini adalah si Indra, teman. Dia berperingkat 1, yaitu dengan nilai tertinggi, nilai akhir yaitu 76,4. Jadi nilainya lebih tinggi dari si Randy dan si Lukman. Tapi, karena si Randy dan si Lukman ini memiliki afirmasi, maka kita akan tambahkan nilai afirmasinya, teman. Kita lihat di sini, nilai afirmasi yang didapat oleh si Randy, ini usia di atas 35 tahun. Nah, untuk afirmasi di atas 35 tahun, ini kan 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis ya teman, ataupun sebesar 75 poin. Nah, kita tambahkan 75 poin. Kemudian si Lukman juga sama teman, usia di atas 35 tahun dan afirmasinya juga sama 75 poin. Nah, jadi ini dia teman, nilai akhir ataupun total nilai akhir, yang mana 40% dari manajerial sosiokultural dan wawancara ini 34, 37, dan 38. Kemudian 60% dari nilai kompetensi teknis, yaitu 43,8, 39,84, dan 38,4. Dan nilai akhirnya, ini dia teman, nilai akhirnya yaitu si Randy mendapat nilai 78, dan si Lukman mendapat nilai 77, dan si Indra mendapat 76,4. Nah, ini peringkatnya teman. Peringkat 1 adalah si Randy, peringkat 2 si Lukman, dan peringkat 3 adalah si Indra. Nah, karena formasi yang dibutuhkan di SDN Mawar ini hanya satu formasi, maka yang berhak lolos ini adalah si Randy, teman. Yaitu si Randy yang berhak lolos. Dan ini sesuai dengan aturan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, kita lihat di sini, teman-teman. Nah, ini adalah aturan Permenpan RB ya, teman, yaitu paragraf 8, pengolahan nilai, pengumuman hasil, dan masa sanggah seleksi kompetensi 1. Yaitu pasal 30, pelamar pada seleksi kompetensi 1 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan berperingkat terbaik. Nah, jadi dinyatakan lolos jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Kemudian dalam hal pelamar memiliki nilai akhir sama, penentu kelolosan akhir secara berurutan didasarkan pada. Nah, untuk ayat 2 ini jika nilai akhirnya ini sama ya teman. Jika nilai akhir sama maka ditentukan oleh nilai kompetensi teknis yang paling tinggi, kemudian kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi, kemudian selanjutnya ditentukan oleh wawancara yang paling tinggi, dan yang terakhir ini ditentukan oleh usia yang paling tinggi. Nah, berdasarkan Permenpan tersebut, maka yang berhak lolos ini adalah si Randy ya teman. Si Randy karena dia lolos passing grade dan berperingkat terbaik. Nah, jadi si Randy ini lolos passing grade dan berperingkat terbaik. Nah, jadi berbeda ya teman, berbeda. Yang semula nilai mentak ini Indra yang lolos passing grade, tapi setelah dikalkulasi dengan nilai afirmasi, maka yang berhak lolos ini adalah si Randy ya teman, karena nilainya lebih tinggi dari si Lukman dan juga si Indra. Nah, jadi seperti itu teman, penentuan nilai akhir kelolosan P3K Guru tahun 2021. Tapi lebih baik teman-teman tunggu saja pengumuman resmi dari Kemendikbud, nantinya akan diumumkan pada tanggal 24 September tahun 2021. Dan nantinya akan jelas ya teman, siapa saja yang berhak lolos dan siapa saja yang tidak berhak lolos. Dan apabila nanti ada nilai yang tidak memuaskan, maka teman-teman diberikan kesempatan untuk menyanggahnya. Nah, jadi seperti itu ya teman. Baik teman-teman, itulah sedikit info dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.